Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama saya Faris Sustian. Nah, kali ini kita akan membahas secara teknis tentang bagaimana cara input atau menggunakan fitur pre-populated untuk pajak masukan yang ada di faktur pajak versi terbaru atau versi 3.0. Nah, sebelum kita masuk ke pre-populated data, saya ingin menjelaskan dulu atau saya ingin menampilkan dulu kira-kira keberhasilan apa yang atau tanda apa apabila Anda sudah melakukan update di e-faktur 3.0 ini. Pertama adalah ketika Anda sudah berhasil proses patchingnya untuk mengupdate-nya, pastikan ketika Anda buka e-faktur, pastikan ada menu pre-populated data dan juga ada versi terbarunya. Jadi ketika Anda buka e-faktur, maka pastikan versi aplikasinya adalah 3.0 versi 1. Kemudian di atasnya ada menu pre-populated data. Nah, apabila dua hal ini sudah ada di e-faktur Anda, maka Anda dipastikan bahwa versi e-faktur Anda sudah berhasil ke versi 3.0 atau sudah diupdate secara berhasil. Nah, berikutnya untuk tips bagi Anda adalah setelah aplikasi berhasil dijalankan dan patching berjalan sukses, silakan ubah nama file berikut ini, yakni e-tax-invoice upd.exe menjadi e-tax-invoice upd garis tanda hubung bawah backup.exe. Jadi silakan Anda ubah dari e-tax-invoice upd.exe menjadi e-tax-invoice upd-backup.exe. Kemudian pastikan aplikasi dalam keadaan tertutup. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk apabila ketika Anda tidak merubahnya tadi, maka dipastikan update backupnya secara otomatis. Nah, biasanya kalau update backupnya secara otomatis, kalau misalkan database-nya besar, maka itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi biar untuk tidak update secara otomatis, jadi silakan ubah ke nama tersebut. Tapi jika Anda tidak mengubahnya, maka dia tetap akan menggunakan atau menjalankan update secara otomatis. Jadi ini hanya untuk memudahkan saja ketika Anda buka aplikasinya, biar Anda tidak terlalu lama backupnya. Ini khususnya kalau PKP memiliki database yang besar. Misalkan dalam 1 bulan e-fakturnya mencapai ribuan misalkan. Tapi kalau misalkan Anda tidak mengubahnya juga nggak masalah. Nah, tapi Anda tetap harus backup ini secara manual, secara rutin. Misalkan tiap berapa bulan atau berapa kali misalkan. Nah, itu aja sekedar tips dari saya. Nah, berikutnya kita akan mengenal tentang fitur terbarunya. Yang pertama tadi adalah pre-populated data pajak masukan. Nah, kira-kira apa saja yang nanti ada di menu terbaru ini? Sudah dijelaskan di awal bahwa pre-populated pajak masukan adalah fungsinya atau tujuannya adalah untuk biar bagi PKP, khususnya PKP pembeli, itu tidak salah input pajak masukannya. Jadi daripada dia harus input satu persatu atau dia harus scan satu persatu, maka dengan adanya pre-populated ini, maka dia cukup sekali tarik saja data, maka semua pajak masukan dia, semua faktur-faktur pajak masukan dia dari penjual itu sudah langsung muncul di sistem e-fakturnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Silakan lihat tutorial berikut ini. Seperti biasa, kita harus login dulu e-fakturnya dengan e-faktur terbaru ya, e-faktur 3.0 ini. Nah, setelah kita berhasil login, silakan pastikan ada menu pre-populated data dan juga faktur atau versinya itu sekarang jadi 3.0. Setelah ini sudah muncul pre-populated datanya. Nah, step pertama adalah silakan Anda masuk ke menu pre-populated data dan pilih faktur pajak masukan. Jadi step pertama adalah pilih pre-populated data dan pilih faktur pajak masukan. Berikutnya di step kedua, Anda diminta untuk memilih masa mana dan tahun pajak mana di mana Anda mau pre-populated, misalkan masa Januari, masa Mei, dan seterusnya. Jadi ini
pre-populated ini atau ambil datanya itu per masa atau per bulan seperti itu. Nah, yang ada centang merahnya atau yang ada centang bintangnya itu dia harus diisi. Kan kalau di sini ada 3 kotak ya, masa, tahun, NPWP dan nomor. Nah, yang wajib diisi hanya masa dan tahun pajak saja. Setelah itu silakan Anda klik get data di sini. Jadi setelah Anda pilih masa, pilih tahun, kemudian silakan Anda pilih get data. Nah, setelah Anda pilih get data, maka akan muncul 2 CAPTCHA. CAPTCHA yang pertama itu untuk memunculkan start uploadernya. Jadi ketika kita sudah munculkan get data tadi, maka yang pertama adalah CAPTCHA. CAPTCHA yang pertama itu untuk membangun, selain menjalankan start uploader, juga untuk membangun koneksi antara klien desktop sama servernya DJP gitu. Jadi fungsi CAPTCHA yang pertama itu. Kemudian fungsi CAPTCHA yang kedua adalah untuk mengambil data pre-populated data tadi. Jadi istilahnya CAPTCHA yang pertama itu untuk membuka pintunya, kemudian CAPTCHA yang kedua itu untuk menarik datanya. Jadi silakan ini isi dengan ketik CAPTCHA-nya, kemudian biasa untuk password akun PKP itu password Innova Anda. Gitu. Jadi yang diperlukan di sini adalah password Innova Anda, kemudian akun PKP-nya tadi ya. Gitu. Kemudian klik, silakan pilih submit, kemudian pilih lagi CAPTCHA keduanya, kemudian klik validasi. Jadi pada saat CAPTCHA pertama, silakan Anda ketik CAPTCHA-nya, kemudian password Innova, kemudian klik submit. Kemudian CAPTCHA yang kedua, silakan pilih lagi atau ketik ulang CAPTCHA yang muncul di layar, kemudian klik validasi atau validate. Gitu. Kalau misalkan ternyata masih bingung CAPTCHA-nya, silakan refresh lagi aja. Jadi misalkan CAPTCHA-nya nggak bisa terbaca nih, ya udah diulang aja CAPTCHA-nya, di refresh aja sampai nanti Anda bisa terbaca. Dan CAPTCHA ini dia sensitif ya, huruf besar kecilnya berpengaruh. Jadi pastikan ini kira-kira ini I atau L misalkan. Jadi huruf besar kecilnya itu berpengaruh. Nah, setelah Anda terhubung antara CAPTCHA tadi, setelah Anda validasi, maka di step keempat akan muncul semua faktur pajak masukan Anda. Jadi semua faktur-faktur yang dari penjual yang bertransaksi dengan Anda sebagai pembeli itu akan muncul semuanya. Nah, data ini per halaman itu jumlahnya adalah 1000. Jadi misal kalau data masukan Anda, pajak masukan Anda itu ada 2000, berarti nanti ada 2 halaman. Jadi silakan di scroll terus-menerus. Nah, kemudian di sini akan ada total record halamannya atau total recordnya. Di sini contohnya total recordnya itu adalah 70 faktur pajak masukan. Di bawah ini akan ada 3 tombol, upload, ubah pengkreditan, dan tutup. Nanti akan saya jelaskan satu persatu tombol itu. Nah, berikutnya ketika di step kelima, ketika data itu sudah diturunkan, data itu sudah ditarik get data tadi, kemudian statusnya semuanya itu defaultnya adalah dikreditkan. Jadi pada saat awal ditarik data, semua faktur pajak masukan Anda ini statusnya adalah dikreditkan, dapat dikreditkan. Artinya nanti faktur pajak ini bisa jadi pengurang faktur pajak keluaran Anda. Nah, tapi apabila Anda ingin memilih, misalkan ada mungkin 1 atau 2 yang tidak dapat dikreditkan, maka silakan pilih di salah satu faktur tadi, kemudian pilih untuk ubah pengkreditan. Jadi misal di sini ada 1 atau 2 faktur. Kemudian silakan diklik fakturnya, kemudian silakan ubah pengkreditan. Nah, pada saat ubah pengkreditan nanti akan ada pilihan dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Kalau dapat dikreditkan, maka nanti akan muncul di formulir 1111 B2. Kemudian kalau tidak dapat dikreditkan, nanti akan muncul di SPT masanya itu di formulir 1111 B3. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, kemudian di step ke-6
itu adalah kalau misalkan ini semua Anda mau upload semua. Jadi Anda sudah yakin nih, dari 70 faktur ini atau dari semua faktur pajak masukan Anda, semuanya ini mau Anda kreditkan semua. Jadi tidak ada yang tidak dikreditkan. Maka Anda tinggal Ctrl A, all, select all, Ctrl A, kemudian pilih upload. Gitu ya. Jadi kalau misalkan semua faktur pasukan yang Anda tarik tadi itu statusnya adalah dapat dikreditkan, Anda yakin mau mengkreditkan, maka silakan pilih upload, pilih select semua, Ctrl A, kemudian pilih upload. Maka nanti otomatis semua faktur masukan Anda yang ada di situ otomatis akan terupload. Jadi di step ke-7 untuk mulai mengupload, setelah tadi tekan tombol upload, akan muncul notifikasi seperti ini. Anda memilih untuk mengupload 70 faktur pajak masukan yang ada di sistem tadi ya. Ketika kita tarik data tadi, jumlahnya ternyata ada 70. Nah, faktur pajak masukan yang sudah siap diupload tidak dapat dirubah lagi. Anda yakin ingin mengupload faktur pajak masukan? Kalau pilih ya atau yes, maka semua faktur masukan Anda tadi akan otomatis terupload. Selanjutnya akan nampak notifikasi bahwa faktur telah siap diproses oleh uploader dan masuk dalam antrian. Kemudian silakan pilih OK. Jadi semua atau faktur 70 tadi itu akan masuk ke antrian untuk diupload di servernya DJP. Kemudian di step ke-8 untuk memastikan uploader berjalan, masuk ke manajemen upload. Tadi kan sudah kita upload, tapi kemudian untuk memastikan lagi bahwa kira-kira faktur tadi sudah diupload belum ya, maka silakan untuk memastikannya pilih menu manajemen upload, kemudian pilih upload faktur atau retur, atau di sini di langkah ke-22. Jadi untuk memastikan aja bahwa faktur yang sudah kita upload tadi, yang sudah ada di kita get data tadi, kemudian kita upload semuanya, itu statusnya itu sudah terupload atau tidak. Nah, kita pilihnya tadi manajemen upload, kemudian pilih upload faktur. Nah, kemudian lanjutkan dengan menekan tombol start uploader hingga muncul notifikasi uploader berjalan. Jadi di sini pastikan di sini uploadernya sukses atau uploadernya berjalan. Dan di langkah ke-23 di sini statusnya adalah start uploader. Jadi pada saat kita pilih manajemen upload, kemudian kita pilih upload faktur, pastikan start uploadernya terklik ya, terkunci. Kemudian di situ ada keterangan informasi uploader berjalan. Artinya di sini pada saat ini berarti faktur pajak masukan Anda sedang masuk ke antrian di server DJP. Jadi silakan tunggu aja. Nah, setelah berhasil, setelah dilakukan pengecekan, kemudian Anda bisa pilih ke menu berikutnya. Sekarang tadi kan sudah kita ambil datanya. Kemudian setelah itu kita upload. Nah, yang terakhir adalah silakan pilih menu, atau di step 9 ini adalah silakan pilih menu faktur, kemudian pilih faktur pajak masukan atau pajak masukan, kemudian pilih administrasi faktur. Ini seperti yang aplikasi versi lama ya. Kalau kita yang versi lama itu kan harus input satu persatu di menu ini, di menu administrasi faktur. Nah, berhubung kita sudah pre-populated, maka kita tinggal lihat saja kira-kira faktur pajak mana yang sudah terupload atau yang sudah terapproval. Jadi di step 9 ini kita hanya mengecek kira-kira apakah 70 faktur tadi itu sudah terapprove atau tidak. Jadi di menu faktur, kemudian faktur masukan, administrasi faktur. Nah, di dalam menu administrasi faktur ini kita akan dilihatkan ada berapa. Misalkan tadi ya ada sekitar 70 faktur yang sukses, yang di-approve. Nah, pastikan semua faktur tadi, semua 70 faktur masukan tadi itu statusnya adalah faktur atau approvalnya sukses. Kalau ternyata ada satu atau dua yang tidak sukses, silakan dicari tahu di situ error code-nya apa, e-text berapa. Nanti akan ada katalog errornya, misalkan apakah karena jaringan sistem atau memang mungkin
kesalahan kesalahan input dan sebagainya. Jadi pastikan kalau tidak ada masalah, pastikan semua approvalnya atau faktur pajak masukannya itu statusnya adalah approval sukses. Nah, apabila sudah approval sukses, maka Anda sudah berhasil untuk mengkolek data atau istilahnya menarik data faktur pajak masukan Anda. Jadi, sekali lagi, dengan adanya pre-populated data ini, Anda tidak perlu menginput satu-satu pajak masukan Anda. Anda cukup menarik data saja, maka Anda cukup habis itu upload dan silakan ditunggu. Jadi, lebih mudah dan bisa memastikan bahwa faktur pajak ini itu adalah valid. Jadi nggak perlu dicek satu persatu. Kira-kira faktur pajak saya ini kira-kira valid tidak ya dari penjual? Atau kira-kira ini bisa diupload tidak ya? Nah, dengan adanya pre-populated ini, maka semua sudah otomatis. Demikian itu informasi dari saya atau tutorial dari saya tentang pre-populated data ini. Di video berikutnya mungkin akan saya sampaikan tentang pre-populated untuk pemberitahuan impor barang atau PIB. Kurang lebih caranya hampir sama, tapi nanti silakan disimak untuk video tutorial berikutnya. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawabnya, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.